Halo, perkenalkan nama saya Gegus Yupan Krisnadi. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika 2018 dari ITB. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang strategi algoritma, khususnya dynamic programming. Tapi saya akan bercerita singkat tentang COVID-19 dulu. Bukan, saya tidak akan membuat peta penyebaran COVID-19 karena itu sudah dibuat oleh salah satu civitas akademik ITB. Yang saya cerita dulu deh. Jadi November 2019 ditemukan strain coronavirus baru di Wuhan, Cina. Awalnya media menganggap, oke, outbreak di Cina, semoga bisa di-contain, kita tenang saja. Namun, fast forward ke 12 Maret 2020, WHO telah mengumumkan bahwa outbreak coronavirus di Wuhan ini telah mencapai level global pandemic. Indonesia akhirnya kena. Dari situ, pemerintah telah menggalakkan tentang social distancing, physical distancing, dan akhirnya di Jakarta dan di Bandung itu mengalami PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, sejak itu di ITB kuliah juga dirumahkan. Awalnya kita berpikir, wah enak kuliah di rumah, work from home. Tapi kadang yang tidak kita pikirkan itu adalah dampaknya kepada mereka pekerja kelas bawah yang tidak bisa bekerja di rumah. Salah satunya, contohnya ada pemulung, pedagang pasar, pedagang asongan, tukang. Mereka tidak mungkin bekerja dari rumah saja, mereka harus keluar dari rumah. Dan akhirnya ada yang meresikokan kesehatan mereka, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka jauh berkurang. Kebutuhan mereka sulit. Nah, di dalam suram kondisi ini ada cahaya di mana beberapa anggota masyarakat telah berkumpul dan menyatukan dana untuk mengumpulkan sembako dan membagi-bagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Nah, dalam menyusun sembako itu juga sebenarnya sulit ya, karena tidak bisa terlalu banyak, karena nanti kalau misalkan terlalu banyak orang dia akan dicegat oleh aparat. Makanya dibutuhkan planning. Nah, di situ algoritma saya bekerja, yang saya bikin, tapi pakai dynamic programming. Oke. Untuk melakukan tugas ini yang diberikan oleh Pak Rinaldi Munir di mata kuliah strategi algoritma, saya perlu mewawancara seorang pengurus gereja Katolik Kemuning di Bandung. Oke, jadi saya mewawancara seorang pengurus dari Dewan Pastoral Paroki di Gereja Katolik Kemuning, bernama Bapak Randy. Kata beliau, dalam program sosial ini, gereja bertujuan untuk meringankan beban dari anggota-anggota gerejanya yang terkena dampak dari wabah COVID-19 ini. Lalu dari data yang saya dapatkan, para pengurus akan membagikan sebuah paket kebutuhan pokok yang berisikan 4 jenis bahan, yaitu beras, minyak, mie instan, dan telur. Dengan bermodalkan budget 100.000 per paket, mereka telah menyusun untuk setiap paket akan mendapatkan 5 kg beras, 1 liter minyak, 10 bungkus mie instan, dan 10 butir telur untuk dibagikan kepada satu keluarga. Dari data lain, yaitu bukti pembayaran yang saya dapatkan juga, dapat dihitung biaya dari paket yang mereka susun adalah Rp99.366. Nah, dengan menggunakan metode dynamic programming, saya akan membuat proposal yang untuk merancang sebuah susunan yang akan mengoptimasi penggunaan budget dari 100.000 ini. Oke, saya telah melakukan wawancara dan akhirnya mendapatkan data dari bukti pembayaran mereka. Nanti saya aja setelah penjelasan ini, saya akan menjelaskan dulu tentang dynamic programming. Dynamic programming itu adalah suatu metode pemecahan masalah di mana solusi yang dibangkitkan itu diuraikan menjadi beberapa tahap atau stage. Di setiap stage itu, ini stage-nya, dan di setiap stage ada statusnya atau state. Ini di stage 1, stage-nya 1, stage 2, stage-nya 1, stage 3, stage-nya ada 2. Oh iya, kenapa sih dynamic programming berarti coding gitu dong? Oh enggak, dynamic programming itu memang namanya saja, tapi tidak ada kaitannya dengan programming, walaupun solusi yang saya bikin itu perlu pemrograman. Dynamic programming itu didapatkan karena saat memecahkan solusinya, itu menggunakan metode tabel yang terus berkembang, makanya dynamic. Dalam dynamic programming itu biasanya fungsi yang dipakai untuk menyelesaikan solusinya itu berupa rekursif. Jadi fungsi yang saya pakai di algoritma yang saya bikin adalah basisnya seperti ini. F P 0 sama dengan V P.
Nah, maksudnya apa? Fungsinya itu akan menerima biasanya dua masukan, yaitu P dan ini sebenarnya W. Nah, saat W-nya 0, berarti bobotnya yang dimasukin itu habis. Dia akan dipilih barang yang P, barang dengan prioritas P. Selanjutnya ada basis kedua saat W-nya lebih kecil dari 0. Yang dikembalikan itu timbunan kosong. Kenapa? Karena saat nanti kan dia akan dimasukkan dan dikurangi terus nanti di W min WI. Ada suatu saat di mana saat di barang yang dimasukkan itu budgetnya melebihi harganya itu melebihi budgetnya, maka dia tidak dikembalikan. Lanjut ke referensinya. Fungsinya itu F P W sama dengan ke bawah ya, karena nggak cukup. VP ditambah F min P W min WI, di mana P yang dipilih akan ditambah 1 jika P masukannya lebih besar dari 0, atau maksimum F P W min WI, di mana WI lebih kecil dari W. Nah, apa maksudnya? Jadi nanti kan dibikin sebuah sequence, yaitu nanti jika dimasukkan VPW, nah VP-nya itu barang yang dipilih dengan prioritas itu. Lalu ada dua kondisi, yaitu yang biasanya dipakai itu biasanya diambil adalah barang dengan prioritas tertinggi atau nilainya terkecil. Lalu setiap barang yang dipilih nanti prioritas yang dipilih itu akan bertambah, ditambah dengan 1 jika P yang masukannya itu 0, berarti bukan di awal. Atau kondisi kedua itu adalah barang termahal yang dimasukkan, yang barang termahal. Kenapa sih prioritasnya ditambah? Karena begini, kasusnya itu adalah sembako kan, atau kebutuhan pokok. Nah, kita tidak bisa mengambil langsung saja ke harga termahal, karena misalkan kalau harga termahalnya beras gitu, nanti susunannya akan beras terus akhirnya minyaknya cuma 1, telurnya cuma 1, tidak ideal kan. Makanya saya telah memikirkan dan akhirnya menggunakan sistem prioritas ini. Oke, kalau gitu saya lanjut saja ke penjelasannya. Pakai data dummy yang saya punya ini, ada 3 barang, A, B, C, prioritasnya itu 1, 2, 3, harganya 15, 5, 10. Bobot yang batasnya itu 40. Dimulai dari W pertama, di stage 1 itu masih 40. Nah, karena VP-nya masih 0, ini kan baru awal mulai, jadi prioritasnya masih 0. Jadi barangnya juga tidak ada. Oke. Ini penambahan prioritasnya yang awal tuh masih menurut tabel 1, 2, 3, jadi 0 tambah 1, tambah 2, tambah 3. Lalu dicari si prioritas paling besar dengan nilai terkecil, yaitu 1. I itu barang yang dipilih A, dan W min W itu berat yang awal dikurangin berat si barang yang dipilih, berarti 40 kali 15 itu 25. Oke, lanjut ke tahap 2. W nya berarti 25, VP itu yang dipilih ya itemnya dengan prioritas tersebut, dan prioritasnya saat itu berarti 1. Nah, karena yang sebelumnya dipilih itu A, berarti prioritas yang A itu juga harus turun atau nilainya bertambah, jadi plus 2. Sedangkan yang lain tetap plus 2, plus 3. Ditambahin 1 plus 2, 3, 4. Oke, sekarang dipilih yang minimalnya. Nah, bagaimana kalau ada 2? Nggak apa-apa, karena program dinamis itu sebenarnya karena optimasi, tapi kalau Anda tahu tentang algoritma greedy, algoritma greedy itu kan mengambil yang paling besar yang paling cepat didapat. Nah, kalau misalkan kalau dynamic programming, dia itu ngambilnya semua yang ada. Oke, berarti ini ada 2 ya. Oh, maaf. Oke, 3. I yang pertama itu berarti A, yang kedua B.
Beratnya sekarang jadi karena dikurang A dikurang 15 jadi 10. Ini kalau yang B dikurang 5 jadi 20. Nah, di tahap 3 karena dia ada 2, maka state-nya juga ada 2. Kita mulai dari A ya. Berarti 10 A prioritasnya itu 3. Ini juga sama sebenarnya. A. Nah, yang dipilih A lagi kan, jadi plus 3. Dari 2 jadi 3. Ini tetap 2. Ini tetap ini 3. Berarti 6, 5. 6. Dan dipilih minimal 5. Barangnya B. Beratnya jadi 5. Lalu untuk yang kedua 20. Ini ya karena yang dipilih B, maka yang bertambah itu jadi B. Jadi plus 3. Ini tetap plus 2. Lalu ini tetap plus 3. Jadi 5, 6, 6. Nah, ini tetap yang dipanggil 5. Ini yang dipilih A, sisanya jadi 5. Nah, seperti yang bisa dilihat, walaupun dia langkahnya beda, tapi ternyata dia hasilnya sama. Yaitu A. Kalau yang pertama itu A, B. Kalau yang kedua A, B, A. Kalau dijumlahin itu sama. Bobotnya itu 35. Nah, ini nggak apa-apa. Tadi yang dibilang dia angkanya banyak. Oke, ini perlu diganti dulu. Oke, untuk tahap yang keempat, kalau di sini bisa dilihat ini juga jadinya tahap yang terakhir. Sudah saya tuliskan saja ke papan. Tadi kan sequence-nya itu A, AB, dan ABA. Oke, kita mulai dari saja yang B di sini. Bobotnya itu tadi 5, VP-nya B, prioritasnya juga 5. Nah, karena tadi yang ditambah itu B, dari 323 jadi 333. Oke. Nah, ini sama semua kan? Ini nggak apa-apa. Kayak tadi, dia jadi ada hasilnya 3, A, B, C, dan ada yang kalau dikurangin dengan harganya itu jadi min 10, 0, dan min 5. Ada yang negatif. Sama juga bawahnya karena yang bawahnya itu ya tadi dibilang sama persis, cuman sequence-nya aja yang beda. Kalau menuju ke basis, tadi ada 2 kan basisnya. Saat basisnya 0 atau basisnya negatif. Kalau basisnya negatif ini, berarti dia tidak dimasukkan si pilihannya. Berarti C tidak dimasukkan pilihan, A juga tidak dimasukkan pilihan. Tapi B, kalau dia 0, berarti dia masukkan pilihan. Dia ditambahkan. Berarti hasil dari sini itu adalah A, A, B, B. Demikian juga yang bawah. Cuman dia hanya beda urutan, jadi A, B, A, B. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah untuk menyusun 3 barang yang harganya seperti ini, menyusun menjadi dengan bobot 40. Sequence-nya tepat adalah AABB dan ABAB. Mereka keduanya mendekati atau sama dengan 40. Gitu. Selanjutnya akan langsung menuju ke masalah yang di awal, yaitu yang penyusunan kebutuhan pokok. Tapi di program yang dibuat itu tidak dikembangkan semua tabelnya. Dia langsung dicari saja fungsi yang optimal dan langkah-langkahnya. Tapi di program juga akan menghasilkan langkah-langkah yang sangat banyak, bahkan sampai berapa puluh ribu, dan ada beberapa yang cocok. Maka dari itu untuk mempersingkat outputnya, saya ambil dari langkah yang valid yang pertama yang muncul, dan ditampilkan juga hasilnya, berapa beras, berapa gula, berapa minyak, berapa telur, dan berapa mie instan. Oke, berikut adalah program yang telah saya buat untuk menyelesaikan masalah penyusunan kebutuhan pokok. Bisa dilihat ini ada beberapa fungsi pendukung, dan di sini adalah fungsi utamanya. Di sini dapat dilihat ada basis ketika budget lebih kurang dari 0, ketika budget sama dengan 0, dan request-nya. Lalu untuk menjalankan program ini tentu saja perlu ada data yang masuk. Nah, data yang masuk ini telah saya olah menjadi seperti ini. Pada prioritas 1 terdapat beras dengan harga 11.000 per 1 kg. Ada minyak di prioritas kedua dengan harga 2.140 dengan satuan 200 ml. Lalu ada mie instan di prioritas ketiga dengan harga 4.400 per 2 bungkus. Dan terakhir ada telur dengan harga prioritas keempat dengan harga 5.833 per 5 butir.
Oke, kita jalankan saja langsung programnya. Baik, ini adalah hasil dari penjalanan programnya. Dapat dilihat ada susunan barangnya seperti ini, 112, 12, bla bla bla. Dan jika diakumulasikan, hasilnya adalah jumlah beras, yaitu 6 kali 1 kg, minyak 4 kali 200 ml, mie instan 3 kali 2 bungkus, dan telur 2 kali 5 butir. Dengan harga yang perlu dibayar adalah 99.426. Nah, harga ini terbilang lebih optimal daripada harga yang disusun oleh pengurus yang tadi. Karena harga yang tadi adalah 99.366, sedangkan ini lebih besar dan lebih mendekati budget yang ditetapkan, yaitu Rp100.000. Oke, baik, sekian video penjelasan dari saya mengenai bagaimana saya menerapkan dynamic programming yang saya modifikasi sedikit untuk menyelesaikan permasalahan penyusunan sembako. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya cukup membantu. Like, untuk subscribe saya belum sih. Oke, terima kasih.